memang ada keanehan sendiri, ya. Sudah mulai ada keanehan sendiri seperti itu. Terus yang harus naik ke Pringgondani dengan mandi di 7 sumber ya Tuk Pitu waktu itu. Tuk Pitu. Iya, Tuk Pitu. Waktu yang di tengah perjalanan saya juga mengalami pingsan. Pingsan ya, rasanya sudah kayak enggak teringat apa-apa. Karena waktu itu kan yang tadi saya bilang rawan-rawannya orang hamil trimester pertama rawan-rawannya orang hamil yang harusnya memang menjaga, tapi saya melakukan hal yang ekstrim di luar nalar ekstrim seperti itu. Jadi saya naik ke Pringgondani, mandi ke Tuk Pitu, terus ada lagi yang ke Gunung Kelir seperti itu. Bilang ikut ya. Padahal waktu itu saya nggak punya uang sama sekali, nggak punya. Saya nggak mikir, pokoknya saya ikut gitu kan. Saya sudah minta tolong mobil yang di kantor itu biasanya saya sewa kan, suruh nganter, dan saya itu datang berdua. Nah, saya berangkatnya itu Mbak En jam pulang kerja. Kan acaranya jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 ya. Amin Pak, ini acaranya jam segini Pak. Nututin nggak Pak? Nututin Mbak, sopirnya gitu. Pas perjalanan itu SMS banking saya nggak tahu tiba-tiba bunyi. Gitu. Ada yang transfer saya. Dan lumayan jumlahnya itu juga lumayan. Terus saya mikirin, ih ajaib ini. Ya saya senang. Berarti saya kan senang. Terus habis itu, waduh kita lihat. Dan di perjalanan itu pas sampai Jogja, dari Surabaya ke Jogja itu hanya antara 3 jam. Padahal kalau normalnya saya biasanya 5 sampai 6 jam, Mbak. 5 jam hanya ditempuh 3 jam. Iya, 3 jam. Terus habis itu para pemirsa dan budiman dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sewiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Berikut ini saya akan berbagi pengalaman, khususnya pengalaman yang dialami, kemudian dirasakan dan disaksikan serta dibuktikan oleh anak-anak saya, yaitu di sini nanti ada Mbak Hendy dan ada juga Mbak Ein yang akan menceritakan pengalaman bagaimana saat mengalami kehamilan, kemudian selama kehamilan hingga melahirkan anak-anak istimewa, yaitu anak-anak yang merupakan anugerah dari para leluhur, dari hasil tirakat dan laku prihatin selama ini bersama sedulur-sedulur KKS atau Kadang-Kadian Sabda Langit, dan terutama itulah merupakan anugerah berkah yang diterima setelah anak-anak itu mundi dawuh, ngestakaken dawuh atau melaksanakan perintah para leluhur. Dan ini nanti banyak kisah yang luar biasa dan mungkin bisa dibilang kisah yang ajaib ya bagi sedulur-sedulur terutama yang belum pernah mengalami. Namun demikian bagi kami yang sudah melaksanakan atau mengaplikasikan ilmu Jawa atau kejawen, berbagai peristiwa pengalaman yang luar biasa ini menjadi makanan sehari-hari, sehingga bagi kami pribadi sudah merupakan suatu yang sifatnya itu lumrah. Dan seperti apa yang diceritakan nanti di sini saya melihat sebagai ada peristiwa di mana anak-anak tumimba lahir, anak-anak titisan, anak-anak yang jinangkung, yang dibimbing, diarahkan langsung oleh para leluhur setelah seseorang itu mau melakukan tirakat atau melakukan jalan spiritual, khususnya jalan spiritual Jawa. Ini mudah-mudahan nanti juga berguna bagi panjenengan semua, para pemirsa, khususnya yang sedang menginginkan memiliki anak, yang sedang menginginkan kehamilan dan sudah lama berjuang belum dikaruniai anak atau momongan, dan juga yang mungkin para pemirsa mengalami pengalaman yang hampir sama, yaitu mengalami keguguran yang berulang-ulang ya, jadi belum
memiliki anak itu nanti ada ilmu-ilmu yang bisa diambil, dipetik dari kisah dan pengalaman ini, sehingga panjenengan berhasil mendapatkan anugerah anak yang istimewa. Jadi tidak sekedar anak, tetapi mendapatkan anugerah agung berupa anak-anak yang istimewa, yaitu anak-anak yang bisa dikatakan sukma-sukma tua atau sukma-sukma yang merupakan titisan para leluhur atau tumimba lair atau dengan istilah-istilah yang lain. Tetapi inilah fakta dan kenyataan yang dialami oleh anak-anak kami, dan saya saksikan sendiri bagaimana proses itu berlangsung dan pengalaman-pengalaman apa yang nanti akan diceritakan. Monggo silahkan disimak, mudah-mudahan bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan buat kita semua, dan juga menjadi pembuka rahasia sejatine urip itu seperti apa. Karena hidup ini begitu kompleks, begitu rumit, tidak sesederhana yang diceritakan dalam kitab-kitab ya. Tapi sungguh yang namanya ilmu yang sejati itu luas bagaikan samudra. Bahkan kalau saya bilang ilmu itu yen ginelar bakal ngebai jagat, nanging yen ginulung sak merica jinembut. Monggo langsung saja silahkan simak kisah-kisah dari anak-anak saya berikut ini. Rahayu, rahayu, rahayu pemirsa. Perkenalkan, saya Een, saya dari Kota Blitar. Saya Happy dari Kota Surabaya. Ya. Mbak En sebagai senior di KKS ya. Saya kan juniornya. Gini Mbak En mau tanya, pengalaman kita kan sama-sama di Madeking sama Romo sama Mami. Ya, nah, pengalaman dari awal sampai Madeking itu gimana? Gitu ya. Harus saya ceritakan dari awal? Iya. Oh, tuh. Sebelum dan sesudah. Sebelum sesudah. Iya. Jadi gini, pada tahun 2013 pernah saya mengalami keguguran istilahnya. Terus pada saat itu bulan Februari, Mami sama Mami Papi itu mengadakan dapat ada dawuh agung untuk pisoanan di Kota Gede dan juga di Imogiri, Kajimatan Imogiri. Nah, setelah itu pada bulan Februari tahun 2014. Dari situ setelah saya mengikuti untuk pisoanan, mungkin juga itu suatu berkat buat saya. Untuk bulan berikutnya saya mengalami kehamilan, dimana saya tidak tahu untuk kehamilan itu saya hamil, nggak tahu. Terus pada bulan akhir Maret itu ada dawuh lagi untuk ke Tenggarong. Kita ke Tenggarong, ke Yang Mulia Aji Sulaiman di Tenggarong bersama saudara-saudara KKS juga, Papi, Mami, kita melakukan perjalanan ke sana. Kita pisoanan di sana. Saya juga ikut, tapi saya kurang tahu, belum tahu waktu itu kalau sudah hamil ya. Saya belum tahu. Terus pada bulan April itu saya ikut Papi naik ke Pringgondani. Waktu itu saya naik ke Pringgondani hari Minggu. Setelah naik ke Pringgondani, terus hari Seninnya ikut naik ke Gunung Kelir. Jadi dua kali naik. Saya belum tahu kalau ternyata pada saat itu sudah hamil 2 bulan. Waktu itu. Jadi memang seperti itu. Ternyata saya sudah hamil. Melakukan perjalanan yang mungkin itu kalau untuk orang hamil bisa berbahaya ya, mungkin ya. Waktu tri semester pertama. Jadi memang rawan-rawannya kehamilan, tapi justru saya melakukan hal yang harusnya benar-benar tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Terus untuk selama kehamilan ya itulah yang hal-hal yang yang dikatakan nggak lazim bagi orang hamil ya. Waktu usia kehamilan 7 bulan itu kita Papi Mami
memang mengadakan 7 bulanan, Madeking namanya, ya, Madeking. Ya, terus itu sebagai bentuk dari rasa memang apa ya, kami sebagai anak yang lahir dari tembang telengingati ya, jadi bukan yang lahir dari rahim mami, tapi mami menganggap kami sebagai putra putrinya, itu bentuk rasa kasih sayang juga. Jadi mengadakan banca apa ya istilahnya Madeking tadi ya, upacara Madeking ya, upacara Madeking pada saat itu di bulan itu sampai segitunya mami kayak pada kami ya. Nggak ada tanda-tanda apa gitu Mbak, mungkin kan Mbak En kan sudah pernah diajak mami sama papi sowan kemana, mungkin dikasih tanda atau apa gitu. Kalau dari kehamilan saya itu memang gini ya, ada tanda-tanda sebelum saya hamil ya. Waktu itu ada tanda-tanda begini, mungkin dari suami. Dari suami itu saya kurang tahu, dia itu kan burung, namanya burung kurang suka ya. Tapi waktu itu paling seneng dia tuh punya rasa kepingin punya perkutut waktu itu. Perkutut. Karena orang Jawa bilang itu kedanan ya, kedanan sama yang namanya perkutut. Juga sama papi diajak ke Pasti belanja perkutut, itu sampai kadang beli 3, tiap kali ke Jogja beli 3, itu enggak tahu ada itu sebelum saya hamil. Tapi setelah itu dia juga terus saya hamil itu tanda-tanda sebelumnya ya juga itu. Selama kehamilan ya ada hal-hal yang mungkin saya diberi keistimewaan. Jadi harus istilah memang dikasih apa ya istilahnya, anak yang terpilih apa dipilih untuk lahir ya, dititipin ya. Ya itu kalau saya selama di Bancai istilahnya Madeking ya, itu yang saya rasakan. Terus ini Mbak, apa setelah Madeking itu kan mungkin ada 2 bulan lagi ya? Ada mungkin ada peristiwa 1-2 bulan ya. Mungkin ada peristiwa atau kejadian yang mungkin di luar nalar orang-orang awam gitu Mbak? Gitu ya? Apa Mbak? Waktu itu mungkin, gini, misalkan dari hasil tes USG misalkan dokternya bilang begini, tapi ada keanehan waktu saya hamil ini, anak yang ketiga ini, itu waktu biasanya kan kehamilan untuk usia 6 lah, 6 bulan sampai 8 bulan untuk hasil USG kan sudah diketahui jenis kelamin ya. Nah itu waktu sebelum diadakan Madeking itu dia di USG belum ketahuan untuk dia jenis kelaminnya. Cowok, cewek belum ketahuan. Tapi setelah di Madeking, kita 2 minggu setelah Madeking kita melakukan USG dan di situ dinyatakan kalau dia cowok. Gitu. Ya, itu untuk hasil USG-nya. Terus pas proses untuk melahirkan ya Mbak? Biasanya kan itu kan yang dikhawatirkan ya? Iya betul. Waktu itu kita seharusnya kan kalau waktu kehamilan berat badan janin itu kan bisa diukur waktu USG. USG itu sekian. Tapi dia itu waktu usia 8 bulan lebih 2 minggu sampai 9 bulan hanya 2,159 waktu itu. 2,159. Iya. 2,159 itu sudah usia 9 bulan waktu 9 bulan. Dan dia lahir buka postdate katakanlah terlambat ya, terlambat dari tanggal HPL betul. Dia hampir 10 bulan dengan hasil dia lahir itu dengan berat badan di luar dugaan. Jauh dari perkiraan. Perkiraan cuma 3 lah paling besar, ternyata hampir 4 kilo. 4 kilo? Iya, hampir 4 kilo prosesnya ya. Itu dia lahir hampir 10 bulan. 10 bulan. Istimewa anaknya. Seperti itu yang saya rasakan.
Jadi ini ya banyak keanehan-keanehan ya Mbak ya. Iya. Dari awal ya Mbak Nen ya. Iya. Memang gini Mbak, dari sebelumnya saya kan memang mengalami keguguran. Iya. Tahun 2013 itu saya mengalami hamil di luar kandungan. Hamil di luar kandungan. Saya setelah operasi hamil di luar kandungan dengan rentetan peristiwa-peristiwa ya, seperti saya setelah operasi naik ke Lapindo, itu setelah operasi masih Lapindo. 10 hari ya di Lapindo di Sidoarjo. Nah mungkin dari rentetan peristiwa-peristiwa itu saya yang setelah dari Lapindo ke Candi Brau. Oh iya. Ya kita juga Mojokerto ya. Ya di Candi Brau di situ saya juga ikut, tetapi bukan rasa sakit yang saya bekas operasi itu bukan, tapi memang ada semangat ini kesembuhan saya. Iya. Dari situ kita juga saya itu juga merasakan memang ada berkah. Saya mulai dari yang waktu itu ada Pisoanan Agung ya, yang tanggal 20 Februari itu dengan Pak Isran Nur waktu itu di Kota Gede, terus ke Pejimatan Imogiri dalam 1 hari. Iya. Itu yang saya itu ya. Dari situ itu saya merasakan memang ada keanehan ya. Sudah mulai ada keanehan sendiri seperti itu. Terus yang harus naik ke Pringgondani dengan mandi di 7 sumber ya, Tuk Pitu waktu itu. Tuk Pitu. Waktu yang di tengah perjalanan saya juga mengalami pingsan. Pingsan ya, rasanya sudah kayak enggak teringat apa-apa. Karena waktu itu kan yang tadi saya bilang rawan-rawannya orang hamil trimester pertama rawan-rawannya orang hamil yang harusnya memang menjaga, tapi saya melakukan hal yang ekstrim di luar nalar ekstrim seperti itu. Jadi saya naik ke Pringgondani, mandi ke Tuk Pitu, terus ada lagi yang ke Gunung Kelir seperti itu. Terus ada lagi gini. Waktu itu saya kan taunya hamil itu pada usia kehamilan jalan 4 bulan. Ya, memasuki bulan keempat. Waktu itu ada wayang. Ya, wayang. Papi Mami mengadakan wayang di Kulon Progo waktu itu ya, Kulon Progo waktu itu. Terus pada saat itu setelah dari sana itu ceritanya menceritakan apa ya, saya agak lupa ceritanya. Judulnya kalau ndak salah Satrio Piningit Pambukaning Gapuro ya betul. Di situ menceritakan ada seorang Mbok Rondo yang punya anak 2, namanya satu Puja Dewa, satunya saya lupa. Itu intinya punya anak 2 itu ya. Nah itu menjadi bahan kenapa sekarang anak saya yang itu namanya Sakti. Nah itu awalnya begini lucunya Mbak. Happy waktu itu kan ya dari wayang itu tadi lihat wayang ya. Terus yang namanya Dimas. Dimas itu putranya Papi Mami yang sudah ada putranya ya, tapi belum terlahir memang ada salah satu dari 3 Dimas itu. Dia memberitahu kita waktu itu kan belum tahu kan USG itu laki perempuannya kan masih 4 bulan jalan masuk bulan keempat waktu itu. Itu gini, dia bilang di WA-nya Mami waktu itu, di WA KKS di HP-nya Mami bilang begini, adikna Pio Nanang namana Sakti. Kita ini apa maksudnya apa? Ternyata adiknya Vio lanang namanya Sakti. Waktu itu gitu. Terus sama Papi malah dibilang gini, Sakti waktu itu dibilang Sakti Puja Dewa. Terus malah Dimas bilangnya gini, Papi rasa melu-melu bilangnya gitu. Memang si Sakti, jadi kita ambil nama Sakti sampai sekarang kita pakai nama Sakti. Itu salah satu. Jadi padahal itu anak yang sudah ini ya, nggak ada ya Mbak Nen. Bukan Dimas itu loh. Bukan sudah nggak ada. Dia adalah sudah ada Sukma. Cuman sudah ada belum terlahir ya. Belum terlahir. Itu adalah salah satu putra yang dari 3 itu.
itu kita sudah yatim. Jadi dari situ kita ambil nama sakti. Iya. Iya. Semoga anak ini pun seperti waktu kita menceritakan yang madekingnya ya, belanja ke madeking itu ya, seperti mami ngendikan, biar ini nanti madeking ini kan dijadikan suatu doa dari seorang nenek, seorang kakek ya. Biar nanti dia bisa terlahir menjadi bisa madeg senopati, menjadi anak yang bisa hambek utomo, mendem jero mikul dhuwur mendem jero. Harapan seorang nenek, harapan seorang kakek, juga harapan kedua orang tuanya bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi anak yang berguna. Ya seperti itu harapannya untuk melakukan madekun ini tadi, banyak madekun itu tadi. Jadi tidak meninggalkan apa ya istilahnya tata cara kearifan lokal. Iya betul. Di situ dimana yang namanya sesaji-sesaji yang dihaturkan mempunyai makna yang mempunyai makna yang itu adalah perwujudan dari doa. Kalau saya memaknainya seperti itu madeking ya. Itu. Kalau keanehan-keanehannya ya seperti itu. Mungkin kalau orang awam yang melihat mungkin nggak mungkin ya Mbak ya. Iya. Tapi saya bisa berkata begini karena saya sudah mengalami sendiri ya. Nggak tembung jari ya Mbak ya. Bukan tembung jari lagi. Katanya sudah melakukan sendiri dan kenyataannya ya Mbak Nenek. Iya, seperti itu sampai lahir dengan juga ada ciri-ciri khusus. Anak ini kidal Mbak. Oh, kidal. Padahal dua saudaranya enggak ya? Enggak. Kidal anak ini. Jadi melakukan semua hal itu dari kiri, sudah diketahui dari kiri, dari sejak kecil ya. Belum ada 1 bulan dia gerakan yang aktif di kiri. Hanya kita niteni aja, ternyata kok dia kidal. Jadi kalau menurut mami waktu itu dia itu tinnitus dari PB6. Ya, dari PB6. Titisan dari sinuwun PB6. Yang paling asma sinuwun bangun topo. Sinuwun bangun topo. Ya, PB ke-6. PB ke-6. Ya. Itu. Dari tinnitusnya itu. Kidal. Kidal. Itu pengalaman saya ya, mungkin ada cerita-cerita yang. Terus untuk Mbak Happy gimana ini untuk kehamilan yang ketiga kalau dikatakan Mbak En. Jadi awalnya itu gini. Panjang enggak apa? Emang panjang perjalanan. Gimana cerita? Mungkin ada gini, waktu kehamilan punya tanda-tanda seperti saya kan. Awalnya saya itu yang bapaknya anak-anak bermimpi. Ada salah satu mimpi juga Mbak. Waktu saya sebelum waktu hamil yang katanya gila burung burung perkutut itu juga mimpi, tapi mimpinya wis antaranya dia punya firasat kalau seperti itu. Mungkin Mbak Happy ada pengalaman tersendiri untuk ada ini Mbak En. Pengalamannya itu ya lumayan panjang ya ceritanya ini. Coba saya kan menikah sudah 17 tahun gitu ya. Iya. Dulu itu memang orang ngomong apa aja saya lakukan. Misalkan disuruh ke dokternya sampai yang mahal itu saya ini Mbak En. Tapi ya namanya mungkin jalannya beda ya kita ya. Akhirnya saya sebelum itu memang dari awal itu saya sejak SMA saya nggak tahu kenapa saya bisa begitu, itu saya juga nggak tahu. Dari SMA itu perasaan di hati tuh kok aku umur segini tuh kok nyari apa ya, siapa sih aku sejatinya, diriku itu siapa saya nggak tahu gitu ya. Terus apa di dalam hati tuh menggebu terus, saya pengen tahu gitu loh. Terus akhirnya saya merasa nggak ada yang mengarahkan ya, saya sering-sering lihat YouTube nggak tahu. Terus akhirnya itu ketemu YouTube itu Surya KKS gitu. Kebetulan yang Papi ya. Papi kebetulan ya. Akhirnya kan di YouTube itu kan banyak tuh. Tapi nggak tahu ya. Kalau saya itu kan selalu menggunakan hati. Jadi kok rasanya tuh kok nyantol gitu loh di hati. Jadi klik ya betul. Kalau saya bahasanya klik. Bahasa kerennya klik. Nah, setiap Papi dawu apa di YouTube itu saya coba.
apa sih hasilnya gitu, saya buktikan gitu loh Mbak. Ya. Terus habis itu salah satunya itu tapi kalau nggak salah buat video iseng-iseng saya praktekkan itu. Kalau pengen tahu saudara sejati kita itu siapa, sambatan kayak gini gitu ya. Akhirnya sebelum mau tidur itu tak sambat. Nah pas saya tidur itu datang gitu loh. Nah akhirnya datang apa mimpi lewat? Datangnya lewat mimpi. Lewat jadi mimpi kita tuh dalam keadaan sadar gitu. Dan tidak, antara tidur dan tidak itu loh Mbak ya. Nah, terus aduh beneran kok beneran datang, dan yang datang itu orangnya itu ya mungkin kalau orang lain tak ceritain mungkin dibilang saya gila ya. Kok pakai baju kerajaan gitu loh, kayak putri gitu loh. Terus habis itu setiap ada dawa apa di video papi itu saya ikutin. Nah enggak tahu kenapa ya, mungkin ini jalannya ya. Terus akhirnya nggak tahu gimana saya tuh WA ke papi, terus dibalas, terus dimasukkan di grup. Nah itu setelah itu kan sering ada apa itu Mbak, pisauanan daun. Nah itu saya ikut ke sini ke Jogja ikut. Terus sampai pada suatu saat itu saya disuruh beli sama mami, itu disuruh beli sewek. Motifnya itu babon anger Mbak En. Babon angkrem ya. Nah saya beli 2, suami saya 1, saya 1. Sepasang. Nah sarimbit. Mami bilang simpen Nduk, taruh lemari, dikasih bunga. Nah saya simpen gitu. Nah habis itu ada daun lagi Mbak En waktu itu. Papi itu di apa larung apa labu di Parangkusumo. Nah labu itu kejadiannya lucu Mbak En. Mahisa. Itu kejadian lucu. Pas waktu itu dawuh saya bilang ikut, tapi padahal waktu itu saya nggak punya uang sama sekali, nggak punya. Saya nggak mikir, pokoknya saya ikut gitu kan. Saya sudah minta tolong apa mobil yang di kantor itu biasanya saya sewa kan, suruh gitu. Dan saya itu datang berdua. Nah saya berangkatnya itu Mbak En jam pulang kerja, kan acaranya jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 ya. Amin Pak, ini acaranya jam segini Pak, nututin nggak Pak? Nututin Mbak, sopirnya gitu. Pas perjalanan itu SMS banking saya nggak tahu tiba-tiba bunyi. Gitu. Ada yang transfer saya dan lumayan, jumlahnya itu juga lumayan. Terus saya mikirin ih ajaib ini. Ya saya senang berarti saya kan senang. Terus habis itu waduh kita lihat, dan di perjalanan itu pas sampai Jogja dari Surabaya ke Jogja itu hanya antara 3 jam. Padahal kalau normalnya saya biasanya 5 sampai 6 jam Mbak. 5 jam hanya ditempuh 3 jam ya? Iya 3 jam. Terus habis itu saya datang itu buru-buru lari. Ternyata papi sama mami itu belum labu, belum dimulai. Nah pas saya di situ akhirnya kan 5 menit kemudian baru di ini labu toh. Nah saya pakai sewek yang tadi yang saya beli itu babon anger itu saya pakai itu. Nah pas labo saya nggak tahu kok suaranya itu kayak saya waktu itu kan semedi toh hening gitulah, tidak semedi hening. Saya mendengarkan suara kayak naga atau apa itu loh Mbak Ena. Ya itu terus habis itu selesai saya nggak ngomong papi sih, cuman saya kan takut apa ini aku halu betul enggak atau halusinasi atau betul enggak. Terus akhirnya pulang itu pada cerita di rumah papi itu ternyata oh ya benar berarti aku enggak sama berarti juga sama. Berarti aku enggak halu. Itu bulan Agustus nggih, bulan Agustus Mbak En. Nah setelah Agustus itu sebenarnya saya juga nggak tahu kalau saya hamil itu, nggak tahu Mbak En. Nggak tahu juga sama nggak tahu kalau saya hamil. Habis itu ini apa setelah pulang labu itu saya kan sering kayak meditasi tuh Mbak, kalau malam hening nenangkan pikiran gitu kan. Nah saya itu pas hening nggak tahu ini halusinasi saya atau enggak, saya nggak tahu ya. Terus saya itu didatangi itu Dewa Siwa
Dewasiwa. Bener, jelas di hadapan saya itu jelas Mbak En. Seperti nyata. Iya, hadir. Kayak pertama itu yang hadir tuh kayak bumi galaksi itu loh. Yo, ya. Bumi galaksi itu, terus habis itu muncul prok di hadapan saya itu Dewa Siwa. Ya. Nggak tahu dia itu nunjuk gini ke saya tuh nunjuk begitu. Gini. Iya. Ya. Nah, terus itu saya juga belum cerita papi. Terus habis itu saya cek itu bulan apa ya tes itu ya? September atau setelahnya September apa Oktober gitu loh. Setelah mengalami ini tadi ya, yang didatangi Dewa tadi. Saya coba kok nggak mens, terus akhirnya saya coba ini tes. Nah, habis tes itu saya lihat positif Mbak En. Kan seneng ya. Iya, kasih tahu suami saya. Datang, iya. Bayangkan 17 tahun Mbak En ya. Terus habis itu tak kasih suami saya, ini loh ya, saya ternyata positif gitu. Suami saya juga senang. Terus akhirnya ini saya merinding bener loh Mbak. Bener ini saya merinding loh. Iya. Terus gini Mbak En, gimana? Setelah saya kasih tahu itu kan saya tetap lakukan meditasi kalau malam. Kan selain untuk mensirkulasi darah, kesehatan kita kan juga ada nilai spiritualnya juga tuh Mbak En. Nah, habis itu setelah saya tahu hamil, saya bilang ke Mami sama Romo. Ya Mami sama Romo, terus Mami juga seneng kan. Oh ya wis hati-hati. Terus habis itu berjalannya waktu lagi pas saya semedi itu meditasi atau semedi itu kok saya ini melahirkan, mimpi melahirkan tapi yang lahir itu Ganesha. Iya. Nah, Ganesha itu kan anaknya Siwa tuh. Saya juga bingung, saya kan nggak ngerti, lumayan nggak ngerti sejarah sih. Terus saya tanya papi, saya ini loh, kok sebelumnya itu sebelum saya tahu hamil itu kan saya waktu meditasi di hadapan saya itu datang Dewa Siwa. Iya. Yang waktu itu ya. Terus habis itu kemarin itu saya mimpi saya melahirkan tapi yang keluar itu Ganesha. Saya kan siapa saya gitu kan, saya manusia biasa sih Mbak En. Terus ada apa? Saya juga berpikir terus papi bilang ya itu mungkin apa? Iya, mungkin wujudan dari yang saya kandung ini gitu, mungkin gitu. Ada apa dengan anak ini kan saya juga nggak tahu Mbak. Terus habis itu pas acara di Villa Iya di Tawangmangu itu kan ada acara Dawu juga. Terus habis itu sama Mami dicancang. Oh gitu. Saya ditali ya, digendong atau ditali gitu loh. Iya. Wes kene Nduk ditali. Itu ditali dengan apa Mbak? Sama Mami ditali sama apa? Ya cuma dirangkul gini, terus habis itu di belakang ditali. Gitu ya. Nah, sebagai simbol. Iya maksudnya. Nah, terus sama juga kan Mbak En. Jadi waktu hamil sebenarnya trimester itu kan trimester 1, 2 itu kan rawan-rawannya. Apalagi saya yang ke-1, ke-2 kan keguguran Mbak En. Yang ketiga Yang keguguran tuh 2020. Yang kedua itu 2021. Nah, yang terakhir ini 2022. Nah, ditali tapi saya Mami, Papi ada Dawu itu saya ikut. Naik ke mana itu? Giri Layu, terus Imogiri ya? Iya, di Imogiri. Iya, yang naik-naik itu. Nah, itu saya juga tetap ikut, Mbak. Terus habis itu setelah itu dari situ kan usia kehamilan kan semakin besar, semakin menuju ke 7 bulan. Iya, menuju ke 7 bulan. Nah, itu Mami bilang, nanti nanti di upacara madeking namanya gitu sama kayak Mbak Neni, Mbak En ya. Ya 7 bulanan ya. Iya. 7 bulan ya betul. Mungkin juga mengalami madeking, Mbak. Iya. Nah, terus proses waktu saya sebelum madeking atau apa itu, saya itu sering didatangi kayak leluhur gitu loh, Mbak. Iya. Gitu ya. Sering didatangi yang ketiga itu kalau nggak salah, yang Semar kalau nggak salah. Yang Semar. Iya, datang itu ngasih saya apa itu namanya yang kinangan itu loh Mbak En. Oh gitu. Apa sih? Kinangannya kayak katas kecil itu loh. Apa Mbak? Jambe. Ya, ngasih saya jambe. Oh gitu. Jambe. Iya.
Saya dikasih jambe itu. Terus saya juga tanya papi, ya mungkin pengaruh yang saya kandung ini. Gitu, ya. Saya nggak tahu. Terus sebelum USG, mami itu sudah bilang, iki cewek Nduk, gitu. Iya, saya cuman masih biasa saja. Oh gitu Mi. Iya wis lah cewek. Pas USG itu 1 sampai 6 itu belum diketahui. 1 sampai 6 bulan ya, harusnya kan 4 sampai 6 itu sudah kelihatan. Iya. Ya, nah, ini sampai 6 belum. Ya. Terus USG terakhir itu usia kan 7 bulan. Ya. Nah, dokternya tuh bilang cewek, Mbak. Gitu. Waduh, Mami bener. Tapi kalau dari awal memang Mami sudah ngendika ya, iya, kalau ini cewek. Iya. Tapi kalau saya enggak. Waktu itu saya, Mami ini cewek apa cowok? Mengko weruh dhewe. Mami cuma ngendikan itu. Mami waktu itu belum perso ya, belum perso ngendikan ini laki apa perempuan waktu itu. Kalau selama kehamilan mungkin ada keanehan-keanehan di Mbak yang dirasakan untuk yang dikandung mungkin untuk babynya. Iya, ya itu tadi pertama sering didatengin leluhur ya. Terus kedua itu anehnya itu apa ya, di Surabaya itu kan sering hujan tuh. Iya. Tapi saya kalau pulang kerja nggak pernah hujan. Iya, sampai rumah hujan. Gitu ya. Iya. Gitu dan ya. Terus untuk ini kan kita kemarin ya, kemarin ini barusan lah. Iya. Barusan mengadakan Bandan Madeging. Iya. Mungkin dari apa? Setelah di Madeging ada rasa yang lain atau pengalaman yang lain Mbak Happy mungkin? Jadi gini, saya sama suami itu kayak iki Mbak, mungkin kayak gelas sama tutup ya. Ya. Jadi kalau saya itu hanya lihat samar, suami saya itu lihat jelas, tapi nggak tahu siapa. Nah kemarin itu waktu Madeging, saya tuh lihat di depan sini loh, di depan pintu. Iya. Itu kok kayak ada cahaya putih gitu ya. Nah, tapi saya nggak ngomong. Saya biasa kan, saya juga silinder toh, takutnya gitu, dari mata saya. Iya. Terus waktu itu suami saya malam-malam cerita ke Mami. Nah, ceritanya tuh langsung to the point gini Mbak En. Nih, yang di depan rumah waktu Mami keluar tadi upacara Madeging itu siapa? Gitu ya. Gitu. Terus saya buktikan lagi, berarti ya benar ada leluhur yang datang gitu loh, yang kesini. Mami bilang itu Eyang Putri atau gitu ya. Eyang Putri kalau nggak salah. Kalau saya waktu di Madeging pas waktu pelaksanaan siraman Mbak, iya, itu ada pengalaman kalau saya Mbak. Apa Mbak En? Itu gini, waktu itu kan di siraman saya kan duduk di alas duduk saya itu kan memang ada beberapa daun-daun ya kan, terus ditutup sama kain putih. Itu setelah saya disiram, acara disiram itu kan ganti apa ya istilahnya, baju yang 7 kali itu kan ya. Nah waktu saya meninggalkan tempat duduk saya itu salah, ada yang melihat, katanya di tempat duduk kain yang tempat duduk saya itu terlihat ada gambar bayi. Itu ada yang bilang waktu itu kalau waktu saya yang di itu gitu. Nah terus ada lagi ini, waktu itu gini, seperti untuk memandikan airnya itu juga milih anak ini. Juga milih. Jadi yang untuk dimandikan itu air dari Pringgondani. Yang dicampurkan untuk memandikan dia waktu Madeging itu airnya juga dari Pringgondani. Tidak mau dari air. Pernah dimintakan Mami untuk ke beberapa sumur, kan dipercaya untuk beberapa sumur yang tetangga apa itu ya. Dia tidak mau. Jadi air yang untuk menyirami dia itu minta air dari Pringgondani. Dari sana. Kebetulan waktu itu ada kita juga waktu pulang dari itu kan juga menyimpan airnya juga. Jadi untuk campuran mandi itu dia mintanya itu. Iya. Kalau yang saya ini mintanya sumur pusaka dari keraton, Mbak En. Ada permintaan juga ya. Untuk mandi dan permintaan juga. Selain itu gini, Mbak, waktu ada cerita juga untuk saya masalah yang Madeging itu juga ada pengalaman juga. Setelah Madeging lahir anak saya itu. Tapi anaknya memang aneh. Yang saya katakan aneh itu gini.
Dia itu 10 bulan sudah jalan, Mbak. 10 bulan. 10 bulan dia sudah mulai jalan. Oh. Anak itu sudah mulai jalan. Terus makanan waktu itu umur 1 tahun, dari makanan tuh yang dia suka itu makanan orang-orang yang dulu, seperti gedok, gedok limri. Ya pokoknya makanan-makanan kayak bolu yang zaman dulu, makanan-makanan yang dirasa kalau anak sekarang dia ndak doyan lah. Justru yang makanan seperti biskuit dan sebagainya dia ndak mau. Dia ndak mau. Jadi yang dimakan itu makanan-makanan padahal belum dikenalkan ya Mbak. Iya, ya, Mbak, tidak dikenalkan. Yang namanya gedok limri itu paling suka. Iya, gedok limri. Terus ada lagi keanehan gini. Waktu itu sore hari kan, jam 6 maghrib katanya. Maghrib dia itu keluar rumah, lari. Kan saya ikuti. Loh, mau kemana Mas? Saya bilang. Dia mengambil, saya nggak tahu ya. Di situ tuh saya kan nggak punya ayam, nggak ada burung, nggak ada. Tapi di situ ada bulu, bulu burung lah. Kalau ayam serasa kurang besar, itu agak besaran dikit bulu. Dia itu mengambil bulu itu langsung diambil, warnanya abu-abu. Bulu itu langsung diambil. Mbak Happy tahu nggak bulu itu untuk apa sama dia? Untuk apa Mbak? Buat ini loh, dimasukkan ke telinga ini loh. Kalau orang dulu apa kayak ya? Zaman dulu ya. Iya, langsung gili-gili iya. Dibuat gili-gili. Itu langsung dimasukkan dalam telinga terus dikorek-korek gitu. Padahal anak sekarang aja nggak ngerti ya. Iya. Dia itu langsung dipakai gini. Jadi memang ada keistimewaan sendiri ya Mbak ya. Jadi yang dilakukan dari segi makanan itu dia tempo dulu katanya, makanan tempo dulu. Terus seperti bulu yang dimasukkan telinga itu aja anak-anak sekarang nggak tahu. Namanya kilen kalau kilen, orang kilen. Apa itu istilahnya seperti itu. Jadi itu hasilnya anak. Jadi ini Mbak, kalau saya itu kan, kalau Mbak En kan dari Pringgondani ya. Iya, Pringgondani. Kalau saya itu adiknya itu minta ini 7 Sumur Wijayanti. Keraton, dari keraton. Dari Sumur Wijayanti. Iya. Keraton, dari keraton ya. Iya. Keraton Jogja. Iya, betul, Keraton Jogja Mbak En. Terus yang kemarin-kemarin itu kan USG cewek ya Mbak En. Iya, cewek. Sebelumnya Mami juga bilang cewek. Tapi banyak juga yang bilang cowok karena saya kan nggak suka dandan. Ya biasanya digambarkan kalau ambil cewek ibunya suka dandan ya. Itu salah satu. Nah, pas kemarin Madegeng itu Mbak En. Ya. Kan Papi sama Mami tuh mecah kendi. Ya. Nah, pas dipecah itu kendi ininya itu cuwil. Nah, menurut orang dulu itu kalau sini cuwil itu berarti cewek. Nah, berarti kan USG-nya lengkap gitu ya. Valid ya. Dari segi medis, cewek. Dari segi seorang eyang cewek. Gitu. Terus dibuktikan dengan bacaan yang ini Madegeng ini ya Mbak. Disimbolkan dengan kendi yang pecah. Iya, ininya pecah tengahnya ini. Cewek. Kalau dulu saya utuh. Oh, utuh. Terus kelapanya, kalau waktu saya Madegeng itu kelapanya yang menunjukkan itu Arjunanya, Janoko. Oh, Janoko. Jadi tahu ini cowok. Oh, waktu itu kelapanya ya. Kan yang ada gambarnya Janoko sama kelapa cengkirnya itu tambah. Iya, Janoko sama Sri Kandi ya. Tapi kalau saya yang dominan yang Janokonya. Oh. Waktu itu tahu dari situ. Oh.